menindaklanjuti hasil pertemuan pemerintah Kota Depok dengan Menko PMK, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Itjen Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, dan kementerian lembaga lainnya, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022 dan kondisi dinamis yang berkembang demi kemaslahatan semua. Dengan ini disampaikan kebijakan penyelesaian masalah relokasi SDN Pondok Cina 1 dan pembangunan masjid di Margonda Raya sebagai berikut. 1. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 sampai dengan terbangunnya ruang kelas baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi. Kedua, bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5 diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 5 dan 3 atau kembali ke SDN Pondok Cina 1 sesuai dengan kenyamanan para siswa. Ketiga, pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah, yaitu di SDN Pondok Cina 5. Keempat, pembangunan RKB baru di SDN Pondok Cina 5 akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023. Kelima, untuk menjamin kenyamanan semuanya agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1. Demikian hal ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi semua langkah-langkah kita. Ngakak, Pemkot Depok rayu warga bikin video ucapan terima kasih atas infrastruktur. Ditulis oleh X Hardi. Pemkot Depok memang sangat lucu dan kreatif dalam membuat lelucon. Setelah diserang habis-habisan terkait isu SDN Pocin 1, mereka tampaknya sedang mencari berbagai cara agar citra buruknya menjadi bersih kembali. Walkot Depok dilaporkan, tapi akhirnya minta damai. Padahal awalnya sangat garang dan ngotot merelokasi siswa SDN Pocin 1 ke dua sekolah yang berbeda. Tapi kabarnya laporan tetap tidak dicabut. Bagus juga sih, sebagai pelajaran agar seorang pemimpin daerah tidak sembarangan membuat kebijakan. Apalagi kita tahu Depok ini dikuasai oleh PKS dan kita tahu PKS itu aslinya seperti apa. Baru-baru ini Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengajak masyarakat membuat video ucapan terima kasih atas hasil pembangunan infrastruktur di sana. Dia berjanji akan membagikan hadiah bagi video yang dinilai kreatif. Ini saya ajak kepada seluruh masyarakat yang punya jalan sudah diperbaiki tahun 2022 ini, boleh bikinkan video ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok. Nanti yang bagus saya kasih hadiah videonya, ya. Kirim ke alamat media sosial saya atau media sosial pemerintah Kota Depok. Yuk, rame-rame kita buat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur jalan maupun bangunan selama tahun 2022. Saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo rame-rame kita bikin video ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok atas pembangunan infrastruktur jalan maupun pembangunan selama 2022. Katanya usai meninjau proyek pembangunan jalan di Kecamatan Sawangan. Sampai segitunya, iming-iming warga supaya dapat pengakuan atau cap sebagai pemimpin yang memperhatikan nasib warganya. Saking tidak ada prestasinya, sampai harus ngemis ucapan terima kasih dari warga. Wajar saja warga akan ucapkan terima kasih karena ada hadiahnya. Kalau tidak ada hadiahnya, warga bakal ogah. Capek-capek ucapin terima kasih, tapi nggak dapat apa-apa. Ini sama persis dengan jalan sehat bersama Anies beberapa waktu lalu yang datang membludak. Tapi ternyata ada hadiahnya. Gede, paket umroh, sepeda motor, dan mobil. Siapa yang tidak ngiler dengan hadiah sebesar itu? Hadiah yang cuma sepeda doang pun yang datang bisa ribuan. Apalagi kalau hadiahnya motor dan mobil. Ini namanya euforia palsu. Rame karena ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, warga pasti memilih lebih baik tidur di rumah. Tapi itu tidak akan menghapus jejak kisruh dan polemik yang dibuat oleh Walkot Depok. Warga sudah paham kelakuan mereka. Semoga saja warga sadar dan jadi lebih pintar supaya partai PKS ini tidak lagi mencengkeram Depok dengan janji manis yang tidak membawa kemajuan apapun. Dan lucunya lagi, Walkot Depok Muhammad Idris mengklaim penyelesaian polemik SDN Pocin 1 merupakan hasil kinerjanya melobi pemerintah pusat untuk membangun ruang kelas baru di SDN Pocin 5. Alhamdulillah, RKB atau ruang kelas baru akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023. Kata Idris. Awalnya, dia mau merelokasi siswa SDN Pocin 1 ke SDN Pocin 5. Tapi karena gedung sekolah tidak bisa menampung semua siswa, makanya sebagian dipindahkan ke SDN Pocin 3. Walkot Depok melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar memberikan bantuan untuk pembangunan RKB di SDN Pocin 5. Ini juga sangat memalukan sebenarnya. Ketua fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikhrawani Hilman, tindakan Muhammad Idris tidak masuk akal. Urusan pendidikan adalah hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal 2023 dia anggarkan 60 miliar rupiah untuk pembangunan alun-alun. Untuk urusan yang nggak wajib, dia bela-belain tuh. Untuk urusan yang wajib, dia ngemis-ngemis ke pemerintah pusat. Kan malu-maluin kalau benar, kata Ikhrawani. Pembangunan ruang kelas baru di SDN Pondok Cina 5 kan hanya 5-6 kelas. Masa bangun alun-alun 60 miliar rupiah bisa? Bangun ruang kelas harus ngemis. Ini kan memalukan, kata Ikra. Maklumlah, PKS kan begitu. Yang tidak penting malah disanggupi. Yang penting malah dibikin banyak alasan dan malah bikin masalah. Dalam cuitannya di Twitter, Guntur Romli membeberkan alasan Pemkot Depok ngotot melakukan relokasi. Kan buat politisasi masjid itu pencitraan wali kota Depok, ya dari PKS. Sah-sah saja bangun masjid. Tapi ini kok sampai mau gusur sekolah. Jangan-jangan ada agenda panjang menelantarkan sekolah-sekolah negeri agar sekolah-sekolah versi PKS yang berkembang, katanya. Pemkot Depok sesudah bikin polemik, sekarang malah mau cuci bersih dan tak malu minta bantuan pemerintah pusat demi ambisinya. Memang sih, tidak tahu malu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.